baru tahu nyata SPS bisa dibuat juga untuk membuat materi nanopori ya. Walaupun saya masih bingung, tadi kan ada partial densifikasi ya. Jadi memang dibuat dia tidak dense gitu. Tapi masalahnya paling mungkin porinya nggak teratur ya Pak Iqbal ya. Ukurannya gitu ya. Jadi kekurangannya metode yang lain itu adalah kontrol kita terhadap ukuran dan juga keteraturan. Kontrol porinya itu akan sulit gitu ya. Agak sulit betul. Porinya akan sulit. Ya, saya ingat teman saya waktu saya studi dulu di Korea, dia bikin SiC membran ya. Bukan membran sih, SiC yang berpori ya. SiC sendiri kan memang membutuhkan suhu cukup tinggi ya, 2100-2000 derajat gitu untuk membuat dia dense, tapi dia dibikin tidak dense, seperti memasukkan sesuatu gitu ya, yang pada saat dia dipanaskan dia akan menguap, akhirnya ada pori-porinya gitu. Kayak gitu ya Pak Iqbal ya, ini seperti itu ya. Betul. Menarik tuh. Nah ini saya banyak pertanyaan gitu ya, tapi supaya ini saya persilakan ke peserta dulu. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari peserta ya Pak Iqbal. Ini ada yang pertama tuh dari Pak Bidi Darnanto, Universitas Negeri Malang. Apakah bisa kita mensintesis material nanopori dan nanoselulose? Jika bisa, metode apa yang paling cocok? Seperti itu Pak. Gimana Pak Iqbal? Baik, terima kasih. Nah ini nanopori dari nanoselulose itu saya jadi teringat teman saya. Jadi teman saya ada juga yang kuliah juga di Tsukuba ya, Universitas Tsukuba, dan baru saja dia mempublish papernya. Jadi dia membuat material nanopori dari selulose ya. Nah mungkin ini kalau saya salah dikoreksi ya. Jadi mungkin maksudnya Pak Billy ini adalah nanoselulose sebagai template mungkin ya, sebagai template itu bisa saja. Jadi kalau kita lihat di sana nanoselulose sendiri kan dia memiliki keteraturan juga ya, keteraturan porinya begitu. Nah mungkin yang perlu diperhatikan, jadi kita ini bisa anggap sebagai soft template lah ya, soft template method. Nah kalau kita lihat di metode umum dalam soft template gitu ya, maka kita bisa menggantikan peran daripada structure directing agent atau SDA tadi menjadi nanoselulose ya. Nah, tinggal kita yang perlu kita cari berikutnya bagaimana interaksi antara nanoselulose dengan inorganic materi prekursor yang ingin kita gunakan ya. Nah, itu memang perlu survei ya. Perlu survei bagaimana interaksinya. Nah, kalau saya dulu dalam pemilihan SDA ya, atau structure directing agent itu kita gunakan small angle neutron scattering. Mungkin kalau di Indonesia agak sulit ya, ada SANS itu. Small angle neutron scattering itu akan bisa kelihatan bagaimana interaksi antara micelles atau structure directing agent dengan inorganic precursornya. Atau cara lain bisa digunakan pengukuran zeta potensial ya mungkin. Jadi di situ kita bisa lihat apakah ada interaksi antara nanoselulose sebagai template ya, sebagai soft template-nya dengan inorganic precursor yang akan kita gunakan begitu. Dan seterusnya kalau kesananya udah dapat kita sudah konfirmasi interaksinya, tinggal mungkin dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu adalah nukleasi, deposisi dan seterusnya begitu. Ya mungkin itu jawaban saya Pak Alfian. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Jadi ya nanoselulose dalam bentuk sebagai template-nya ya berarti ya. Betul ya. Nanoselulose. Ini itu bukan... Pak Mas Halim itu yang sudah publish. Mungkin ya, Mas Halim. Mas Halim, mungkin saya coba searching papernya, bisa saya klik di chat ya. Ya. Kolega saya juga sewaktu di Tsukuba dulu ya. Memang luar biasa. Tadi saya jadi ingat nih karena Pak Iqbal bilang tentang SAX ya, small angle scattering gitu kan. Nah jadi saya penasaran nih Pak Iqbal, seandainya nih kita kembangkan di Indonesia gitu ya, misalnya kita sintesis material sendiri gitu ya, kemudian karakterisasi gitu kan, apakah fasilitas kita ya, mungkin fasilitas tempatnya Pak Iqbal ya di ITB gitu, bisa gitu, misalnya melakukan penelitian ini secara mandiri gitu Pak. Jadi perlu saja gitu kan, saya ya berkaca kepada saya kan pulang ke Indonesia kan tidak susah dapetin ya kayak SPS itu kan sulit gitu. Ya. Sekarang udah ada gitu, jadi udah enak gitu. Awal susah aja gitu. Ya. Gimana Pak Iqbal?
Kalau untuk sintesis ya, kalau untuk sintesis material nanopori sebetulnya kalau kita lihat tadi dari teknik sintesisnya itu bisa dilakukan di Indonesia. Mudah gitu. Hanya saja untuk karakterisasi, nah ini yang agak challenging ya, Pak Alfian juga mungkin mengalami. Untuk karakterisasi morfologi atau topografi kita bisa lakukan ya di Indonesia. Tapi untuk yang tadi yang SAKS itu kita belum ada di Indonesia, atau mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi. Kalau tidak salah, SANS itu justru malah ada di Batan kalau tidak salah ya. Jadi kalau SANS itu dia solution itunya apa? Sampelnya solution. Jadi kalau untuk melihat interaksi antara SDA dengan inorganic precursor itu bisa dicek dulu dengan SANS. Itu kalau tidak salah di Batan ada ya. Saya kurang hafal pusatnya apa, tapi untuk SANS itu ada di Batan. Tapi kalau untuk SAKS itu kalau saya tidak salah ingat memang belum ada. Jadi beberapa karakterisasi memang bisa kita lakukan secara mandiri. Yang lainnya yang memang belum ada ya kita perlu untuk kerjasama ya dengan institusi di luar atau kolega kita di luar. Ya, itu sekarang zamannya kolaborasi ya Pak Iqbal ya. Jadi mau nggak mau ya kita tidak bisa besar sendiri, kita akan besar bersama-sama gitu ya. Niscaya ya kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman kita di luar negeri gitu ya, supaya kita bisa bersama karena emang ya sekarang zamannya kolaborasi. Dan karena pertanyaan kedua nih Pak Iqbal dari Wahyu Setia Ratri Budi Santoso, apakah metode ini bisa digunakan di lahan pertanian, misalnya untuk melihat porus tanah gitu kan, atau jenis tanaman yang bisa ditanam atau kebutuhan air gitu. Nah ini gimana nih Pak Iqbal? Ya tadi saya di awal sudah mengungkap ya bahwa materi nanopori yang kita bahas di sini kita mengacu pada klasifikasi yang dikeluarkan oleh IUPAC ya, atau International Union of Pure and Applied Chemistry begitu ya, bahwa materi nanopori itu kita persempit menjadi material yang memiliki void ya atau porositas dengan ukuran diameter di bawah 100 nano. Nah, kalau untuk porositas tanah atau yang ada di tanaman begitu ya, itu kelihatannya di luar skop dari IUPAC ini begitu ya. Jadi memang saya juga sempat ya tahu ya ada porositas tanah begitu ya. Nah itu ukurannya pasti lebih besar daripada 100 nano, sehingga artinya tidak dalam skop yang kita bahas di sini, material yang kita bahas di sini. Tapi itu lebih kepada porositas soil mungkin ya Pak Alfian ya. Ya, soil porosity ya. Saya juga pernah sih mengetahui bahwa tanah itu juga memiliki porositas sehingga cocok sebagai media tanam begitu Pak Alfian ya. Begitu. Tapi secara umum materi-materi yang kita bahas di sini untuk material nanopori yang ukuran pore diameternya di bawah 100 nano. Oke, mudah-mudahan mencerahkan ya jawabannya Pak Iqbal. Kemudian nih, ini banyak yang nanya nih. Dua lagi nih. Pak Adi dari Unsri. Saya pernah baca artikel tentang sintesis karbon mesopori. Itu tuh yang digunakan sampai 2 kali template. Apakah memang demikian? Sudah adakah penelitian yang sudah berhasil membuat dengan sekali template? Ya, sebetulnya ada Pak. Jadi tergantung juga. Kalau kita memang arahnya ingin ke microporous carbon misalkan, itu kita bisa gunakan MOF sebetulnya sebagai template. Karena MOF sendiri kan ada ligan. Nah, ligannya itu kan adalah carbon based ya. Linker itu adalah carbon based, sehingga ketika ataupun kalau bukan carbon based ya, kita bisa menggunakan. Jadi pertama kita buat dulu MOF ya. Sudah jadi MOF-nya, sudah memiliki microporosity, terus kita karbonisasi. Jadi ada sebutnya thermal conversion MOF to karbon. Microporous carbon itu dilakukan pembakaran dari MOF itu sendiri, tentu saja di lingkungan nitrogen ya, sehingga tidak terbakar sepenuhnya. Jadi dia akan menghasilkan poros karbon. Nah, kalau yang ukuran mesopori mungkin yang pernah kita lakukan di sini ada teman saya juga, dia menggunakan kalau tidak salah melamin dan juga resin, juga dengan blokopolimer. Jadi dia juga SDA atau surface structure directing agent juga ya, di mana dia membentuk micelles di dalam larutan, kemudian
dimasukkan carbon source-nya, kalau tidak salah carbon source-nya itu ya, melamin dan resin itu. Terus dilakukan kalau tidak salah hidrotermal dan terakhirnya itu di dry vacuum sehingga itu nanti yang bahan-bahan yang tidak diinginkannya bisa dikeluarkan begitu dari material pori. Oke. Jadi MOF itu prekursornya berarti ya, Pak Iqbal ya? Ya, untuk kasus Mycoporus, jadi kita bikin dulu karena MOF sendiri kan tidak pakai template. Jadi MOF itu langsung dari metallic precursor dengan linkernya dicampur, terus direaksikan, kita dapatkan MOF yang kita gunakan sebagai template. Template, oke. Nah, gitu. Jadi dia sebutnya sacrificial template. Jadi template yang hilang gitu. Jadi ya sacrifice ya. Jadi dia memang tidak kita pertahankan si template-nya, hilang saja. Akhirnya terbentuk adalah karbon. Ini masih banyak pertanyaan. Masih banyak pertanyaan gitu kan. Ada lagi dari Maria Bensin gitu kan. Dari Undana Kupang gitu. Ada beberapa penelitian mengekstraksi silika, fly ash, padi, pasir maupun limbah kaca. Apakah silika dari bahan-bahan tersebut bisa dijadikan sebagai nanomaterial? Gimana Pak Iqbal? Nah, ini nanomaterial ya, bukan nanopori ya. Ya. Tidak masalah sih. Tapi ya pada intinya bisa. Jadi guru saya di sini Pak Nugraha itu dulu pernah membuat nanomaterial silika dari sekam dari sekam padi. Ya. Jadi itu dimungkinkan. Saya pengen nanya juga nih ya. Kalau Pak Iqbal mengikuti nggak di Indonesia ini ya, selain di grup risetnya Pak Iqbal di ITB ini, di Kakak Material Fungsional Maju, ada nggak tempat lain di Indonesia yang sedang melakukan penelitian tentang material nanopori gitu kan? Ya. Pengetahuan Pak Iqbal gitu kan. Ada ya. Perkembangannya seperti apa sih gitu kalau di Indonesia sendiri gitu tentang material nanopori gitu. Ya. Nanopori ini kalau saya lihat itu sebagian besar itu bergeraknya di zeolite ya Pak Alfian. Zeolite. Sampai ada kan easy itu ya. Istilahnya easy itu zeolite Indonesia pokoknya intinya saya lupa. Pokoknya suatu asosiasi peneliti di bidang zeolite begitu. Itu yang saya lihat memang kebanyakan di zeolite. Tapi kalau untuk yang lain seperti MOF itu baru beberapa ya. Kemudian untuk yang mesoporas inorganik lain juga masih sedikit. Yang udah well established itu yang zeolite itu. Zeolite itu ya yang banyaknya. Ya, saya juga emang ada beberapa rekan juga yang bergerak di penelitiannya di zeolite. Ini dari Pak Humam Edi Unhas. Nanti mungkin setelah ini ada lagi pertanyaan dari Pak Joko ya. Setelah mungkin dari Pak Joko kita akan ke sesi resen ya, supaya mungkin bisa bertanya langsung para partisipan yang ada di sini gitu ya. Nah, untuk dari Pak Humam Edi gitu, untuk pembuatan pada dye synthesis solar cell DSSC ya, ukuran nanoporus jenis apa yang tepat untuk digunakan gitu kan? DSSC nih Pak Iqbal, gimana nih Pak Iqbal? Ya, baik ya untuk DSSC karena ini adalah photonic materials ya atau optical materials, maka yang biasanya digunakan itu sebagai TiO2 ya, titania TiO2. Nah ini juga menarik TiO2 ini kita bisa buat sebetulnya mesoporas TiO2 ya sebagai light trap ya sebagai yang nantinya akan memerangkap cahaya dan akan berinteraksi dengan electrolyte ya di situ. Dan juga itu akan menambah luas permukaan ya interaksi antara electrolyte dengan si material fotokatalisnya begitu ya. Atau fotoelektrodnya. Jadi mesoporas TiO2 itu bisa dibuat dan cukup murah juga. Saya pernah lihat ada orang yang menggunakan Pluronic P123 itu murah, bisa dibeli dari Sigma, itu bisa dibeli. Kemudian dengan beberapa reaksi itu bisa didapatkan mesoporas TiO2. Nih dari rekan kita nih Pak Joko Suhardi nih Pak Iqbal. Beliau bertanya lewat YouTube. Iya. Sending sih. Jadi apakah material nanopori bisa difabrikasi dengan dry proses seperti sputtering atau lain, dan apa untungnya dan kelebihannya dibandingkan dengan wet chemistry? Ya, terima kasih Pak Joko ya. Jokodi ini bukan presiden kita ya. Baik Pak Joko. Jadi untuk top down
top down itu tadi saya sudah sebutkan satu contohnya ya menggunakan SPS ya, menggunakan SPS. Top down menggunakan SPS. Jadi kita sudah punya starting materialnya adalah powder ya, powder. Kemudian kita densifikasi sehingga nanti muncul void di situ ya. Nah, kalau menggunakan sputtering sepertinya itu perlu template ya, kalau menurut saya sih. Jadi perlu template. Jadi misalkan menggunakan AAO ya, AAO atau anodized alumina oxide, kita menggunakan AAO sebagai template, kemudian kita sputter, apa itu platinum atau gold ya. Lalu terakhir langkah terakhir adalah kita buang si AAO-nya itu. Ya. Jadi ada tekniknya sendiri untuk menghilangkan hard template ya. Biasanya jadi bisa sebetulnya. Bisa ya. Biasanya menghilangkan hard template itu bisa dengan cara dipanaskan atau mungkin di leaching kayak gitu ya Pak Iqbal? Di leaching ya, di leaching betul. Leaching menggunakan berarti solvent tertentu supaya dia ya, larut. Kalau misalkan silika pakai HF berarti. Pakai HF gitu. Ya. Nah ini saya buka untuk sesi resen. Jadi silakan bertanya langsung kepada Pak Iqbal gitu ya, karena waktu kita terbatas. Mungkin cukup 2 pertanyaan ya. Gitu. Yang ini ya dari Pak Muzakir. Ya pada intinya BET itu dia mengukur luas performance spesifik ya. Jadi kita perlu mengetahui pertama adalah massa daripada material yang kita akan ukur. Kemudian kita uji menggunakan N2 desorption astrocytility ya, absorption desorption itu. Nah, nanti dari situ nanti akan terlihat berapa volume pada tekanan dan juga temperatur tertentu begitu ya, gas yang diserap ataupun yang terabsorb ya, yang di permukaan material kita begitu ya. Kemudian dinormalisasi dengan massa yang kita punya, berarti itu adalah surface area-nya begitu ya. Saya sendiri sebetulnya jujur belum pernah menggunakan metode biru Pak ya. Jadi saya belum pernah punya pengalaman bagaimana perbedaan antara kedua teknik tersebut. Tapi pada intinya kalau dalam pengukuran BT itu yang perlu kita perhatikan pertama adalah siapa kita harus kering ya, sangat-sangat kering. Kering ya. Jadi sudah sangat kering. Kemudian ya diharapkan tidak ada. Oleh karena itu kita menggunakan degasser ya. Degasser dulu. Di degasser itu kita menghilangkan uap air, termasuk juga memastikan ya separa kita sangat kering begitu ya. Begitu. Baru kita timbang. Jadi degasnya itu setelah ditimbang itu setelah digasing ya. Setelah digasing ditimbang baru diukur begitu. Nah itu mungkin perlu diperhatikan lagi pada saat pengambilan data BET-nya, atau mungkin saya kurang tahu apakah metode konvensionalnya yang keliru, saya juga kurang tahu ya. Dan intinya kalau step by step-nya itu dilakukan secara baik, proseduralnya, pre-treatment-nya baik, juga pada saat pengukuran juga alatnya juga baik, seharusnya itu lebih baik hasil pengukurannya begitu dibanding dengan yang konvensional. Ya, memang pengukuran dengan 2 metode itu juga sangat penting, apalagi dalam kita kalau rekan-rekan adalah peneliti ingin mempublikasikan hasil pekerjaannya, itu minimal 2 alat bukti ya. Oh, kayak polisi aja ya nih. jadi biasanya paper yang baik itu, paper yang baik itu minimal kita punya 2 bukti. Pertama misalkan dari SEM kita punya histogram pore distribusinya. Dan dari BET ada juga kita dapatkan distribusi porinya. Itu dari BJH plotnya kita juga punya. Nah itu biasanya jurnal-jurnal yang baik, yang bagus itu meminta itu. Jadi kita nggak asal klaim gitu. Ini ada lagi dari YouTube nih Pak Iqbal, Ibu Nani ITN Malang. Jadi dari Citra SEM itu apakah memang bisa dihitung ukuran porinya gitu? Apakah kita menggunakan bantuan software untuk menghitung ukuran porinya gitu? Ya, tadi saya sudah sempat singgung juga. Jadi dari gambar SEM itu tergantung software bawaan SEM-nya. Tapi biasanya yang saya gunakan itu yang Geol atau Hitachi itu memang dia ada fitur ya untuk mengukur ya langsung di software SEM-nya itu. Kalau kita tarik garis dari satu titik ke titik lain itu berapa nano gitu ya. Ya langsung ada gitu. Nah, tapi kan itu lama dan biasanya kita juga dibatasi waktu ya. Biasanya antrian dengan yang lain. Biasanya saya ambil saja gambar SEM-nya, terus kita gunakan software lain ya, mungkin juga teman-teman sudah pada tahu ya, Imagy lah ya kira-kira. Imagy pakai Imagy itu kita bisa open file SEM-nya atau TM-nya, terus kita kalibrasi dulu skalanya ya. Kita kalibrasi dulu skalanya, jadi sesuaikan dengan skala yang ada di gambar SEM-nya. Jadi sekian senti itu berapa nanometer atau berapa mikrometer. Baru kemudian kita gunakan statistik ya. Kita
ukur, kalau katakanlah porinya itu berbentuknya lingkaran, kita gunakan tools yang berbentuk lingkaran untuk kita bulat-bulatkan itu pori-porinya. Gitu. Nanti akan ada kan nanti hasil pengukurannya, itu pindahkan ke Excel misalkan ya, terus kita buat ininya, histogramnya, begitu. Histogramnya, data terlihat ya, distribusi ukurannya seperti apa, betul. barangnya jauh apa dan sebagainya kelihatan. Betul. Ya, mungkin kalau SEM-nya canggih, software-nya bisa juga langsung ya. Tapi sejauh ini saya karena tadi ada batasan waktu juga dalam menggunakan SEM-nya, jadi saya biasanya gunakan software analisis yang lain. Ini terakhir Pak Iqbal, pertanyaan dari saya mungkin biar saya juga, ya, kalau misalnya tadi kan BET itu kan pakai nitrogen ya. Saya pernah dengar juga ada yang pakai gas selain nitrogen. Itu bedanya apa ya Pak? Maksudnya kenapa harus nitrogen? Apakah dan juga ada yang menggunakan gas yang lain selain nitrogen? Apakah memang karakternya tertentu gitu atau khusus gitu sehingga kita menggunakan gas selain nitrogen gitu? Memang bisa ya menggunakan gas yang lain, cuman yang secara umum digunakan adalah nitrogen. Tapi saya mohon maaf belum bisa menjawab ya tentang apa alasan khusus orang menggunakan gas selain nitrogen ya. Karena nitrogen sendiri kan memang inert ya, memang inert, dia tidak akan bereaksi ya, tidak akan bereaksi dengan si sampel yang akan kita ukur. Jadi itu salah satu alasan penting kenapa digunakan nitrogen. Tapi kalau untuk penggunaan gas lain yang sama-sama inert begitu ya, saya belum bisa menjawab tentang alasan khususnya apa. Mungkin nanti bisa kita diskusi di luar sesi ini. Ya, sama waktu dulu saya pernah waktu di MIMS itu ada waktu saya juga mengikuti BIT itu saya disarankan menggunakan gas apa namanya itu yang suka dipakai sama Superman itu loh, Krypton. Helium. Krypton ya apa bukan Krypton ya apa? Helium. Saya lupa gasnya gas helium apa. Kan ini KR ya. Gas apa ya? Oh di satu grup ya dengan kenapa nggak nitrogen kan saya? Terus beliau emang tidak bisa menjelaskan secara detail juga sih. Gitu. Saya kan ini nitrogen saya lebih mudah gitu ya, ini gasnya aneh gitu. Oke, itu waktu juga yang membatasi kita semua gitu kan ya. Sekarang sudah jam 17.20. Di Jepang itu udah jam 19.20 ya Pak Iqbal. Sudah mungkin Pak Iqbal harus makan malam dan sebagainya gitu. Santai aja. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Iqbal, materinya luar biasa ya, ilmu sekali gitu.